Bedanya dengan Dajjal apa, Pak? Kalau Dajjal misinya adalah mengkafirkan orang, gimana supaya orang tuh beriman kepada dia. Kalau Ya'juj dan Ma'juj misinya cuma satu, ngebunuh aja, menghancurkan. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan Ya'juj dan Ma'juj. Yang Rasulullah SAW paling khawatirkan itu Dajjal. Kenapa? Fitnah Dajjal itu dahsyat. Dajjal bisa menyuruh awan untuk turun hujan, turun beneran. Dajjal ya, kalau mendakwahi suatu kaum dan mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, Dajjal akan berkata, jadilah kering kerontang, kering, nggak ada air. Dahsyat Pak fitnahnya Dajjal. Ya. Dajjal kalau menyuruh orang yang mati hidup, hidup dia. Sebagaimana dalam kisah yang Rasulullah kabarkan, dan nanti ketika di zaman Dajjal ada seorang pemuda yang akan ditangkap oleh Dajjal. Kemudian disuruh beriman kepada Dajjal, nggak mau. Lalu digergaji, tubuhnya jadi dua potong. Lalu Dajjal pun berjalan di antara dua tubuhnya, nempel lagi, hidup lalu. Lalu Dajjal berkata, sekarang kamu beriman kepadaku bahwa aku Tuhanmu? Kata pemuda itu, justru aku semakin yakin kamu itu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, karena Dajjal bisa menyuruh awan turun hujan, Dajjal bisa membangkitkan orang mati, Dajjal bisa menyuruh ya tanah menjadi kering kerontang. Makanya dahsyat sekali fitnah. Sampai-sampai kata Nabi, setiap Nabi dan Rasul mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Dahsyat. Karena Dajjal, antum yakin nggak kalau Dajjal keluar antum nggak bakal jadi pengikut? Yakin nggak? Tentu. Masalahnya Dajjal itu Pak bawa roti, air, dan saat itu musim paceklik yang luar biasa. Karena kata Rasulullah SAW, sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun yang sangat susah. Tahun yang pertama Allah tahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah tahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Dan tidak ada makanan saat itu. Dan makanan kaum mukminin adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi itu bagi mereka yang suka zikir. Orang-orang yang nggak pernah zikir nggak bisa jadi makanan. Ya. Nah, akal Islam, bayangkan dalam keadaan nggak ada makanan, Dajjal datang bawa roti, bawa air. Ya. Pilih mana? Pilih beriman tapi kelaparan, atau hidup enak dijamin oleh Dajjal, ya, kaya raya tapi beriman kepada Dajjal. Allah, ini berat banget. Di zaman sekarang aja kita lihat, ya, baru disodorin Indomie aja udah murtad. Ya, subhanallah, ya akal Islam azza ya Allah. Ini ya tanda hari kiamat besar. Kemudian Dajjal, kata Rasulullah, hidup di dunia 40 hari. Hari pertama panjangnya sama dengan setahun. Lalu Rasulullah ditanya oleh Hudzaifah, "Hai Rasulullah, 1 hari yang panjangnya setahun itu cara sholatnya gimana ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Sholatlah seperti hari-hari biasa. Akan tetapi perkirakan sendiri," kata Rasul. Iya. Mungkin kalau bagi mereka yang tinggal berada di kutub utara ya, atau kutub selatan udah bisa coba. Kenapa? Karena di kutub selatan, kutub utara kan di sana siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Tapi sholatnya tetap harus seperti biasa. Nah, di zaman Dajjal nanti hari pertamanya itu panjangnya sama dengan setahun.
Hari kedua panjangnya sama dengan sebulan. Hari ketiga panjangnya sama dengan seminggu. Dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Ya, susah sekali di zaman itu, Pak. Berat sekali. Ujian yang sangat dahsyat untuk kaum mukminin. Sampai akhirnya kemudian Allah pun izinkan Nabi Isa turun. Ya, dengan mengendarai malaikat di antara dua sayap malaikat, kata Rasulullah. Lalu kemudian mengumumkan jihad. Maka kaum muslimin pun berjihadlah bersama Nabi Isa melawan pasukan Dajjal. Dan Nabi Isa pun berhasil membunuh ya Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lut. Di Babul Lut itu adanya di Syam. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah.